Halo, selamat datang di MyHelp Solution. Materi kali ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai pajak unifikasi untuk PPh 22, PPh 23, dan PPh final atau yang terbaru terupdate di 2025. Jadi PPh 22, 23, dan final adalah jenis pajak yang mungkin sering kita dengar ya di lingkungan kita, di lingkungan pekerjaan dalam sistem perpajakan Indonesia. Dan ketiganya ini dapat dijadikan sebagai bagian dari sistem pajak unifikasi, di mana unifikasi adalah penyederhanaan untuk pelaporan atau administrasi perpajakan. Jadi mari kita mulai pelajari lebih lanjut jenis-jenis pajak dan beserta contoh-contoh perhitungannya. Pajak penghasilan pasal 22 atau biasa kita sebut dengan PPh 22. Jadi PPh pasal 22 adalah jenis pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah pusat atau daerah. Lalu biasanya juga dipungut oleh badan-badan tertentu dan juga dipungut oleh wajib pajak badan tertentu. Dan pemungutannya ini dilakukan sehubungan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu. PPh pasal 22 ini bersifat tidak final ya, sehingga dapat dikreditkan dalam perhitungan PPh tahunan. Oke, saya ulangi. Untuk PPh pasal 22 ini bersifat tidak final sehingga dapat dikreditkan dalam perhitungan PPh tahunan. Untuk jenis-jenis penghasilan yang dikenakan dalam PPh pasal 22, yang pertama itu yaitu import barang. Nah, untuk pemungutan pasal 22 dalam import barang, tarifnya bervariasi tergantung dari jenis barang dan kepemilikan AFI atau angka pengenal import atau tidak. Yang kedua, jenis pasal 22-nya yaitu untuk pembelian yang dilakukan oleh bendahara, baik itu pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dikenakan PPh pasal 22. Lalu yang ketiga, ada penjualan hasil produksi, di mana penjualan hasil produksi ini tertentu seperti industri kertas. Jadi hanya tertentu ya, seperti industri kertas, semen, baja, otomotif, dan farmasi. Lalu yang keempat ada penjualan barang mewah, ini termasuk dalam pasal 22 juga ya. Ini dikenakan pasal 22. Lalu yang kelima ada pembelian bahan baku. Jadi untuk pembelian bahan baku untuk keperluan industri tertentu ini dikenakan PPh pasal 22. Lalu yang keenam, kegiatan usaha tertentu, misalnya ya, contohnya penjualan barang tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Jadi untuk mineral logam dan bukan logam oleh badan usaha ini termasuk ke dalam PPh pasal 22. Dan untuk terupdate, PPh pasal 22 ini berlaku juga untuk e-commerce ya, di mana ini perefektif tanggal 14 Juli 2025, yaitu peraturannya PMK nomor 37 tahun 2025, di mana isinya yaitu penyelenggara sistem perdagangan elektronik atau platform e-commerce ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPh pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh penjual domestik melalui transaksi elektronik. Jadi ini terbaru ya, terupdate di 2005. Untuk e-commerce itu nanti dikenakan pasal 22. Dan ketentuan ini berlaku untuk semua penjual domestik yang melakukan transaksi melalui platform e-commerce yang ditunjuk sebagai pemungut. Contohnya ya, misalkan Anda seorang penjual di platform e-commerce dan platform tersebut ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22, maka PPh pasal 22 Anda akan langsung dipotong oleh plafon tersebut. Nah, ini bertujuan adalah untuk mempermudah kepatuhan pajak bagi penjual online dan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital.
Pajak penghasilan pasal 23. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pajak penghasilan pasal 23 atau biasa disebut dengan PPh 23. Jadi definisinya PPh 23 adalah subjek PT. Jadi subjeknya itu untuk PPh 23 subjeknya PT atau CP. Jadi bukan perorangan. Kalau untuk yang perorangan itu masuknya ke dalam PPh 21. Ya, jadi pengertiannya pajak yang dikenakan PPh 23 itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang bukan pemotong. Nah, atas penghasilannya berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lainnya yang dibayarkan oleh pihak lain yang telah memotong pajak tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini tadi subjeknya adalah PT dan CV. Kalau tadi orang pribadi masuknya ke PPh 21. Sedangkan untuk objek PPh 23 ada dividen ya, ada dividen. Bentar ya. Jadi ada dividen. Jadi ada dividen, ada bunga, ada royalti, ada sewa ya, sewanya ini untuk bukan tanah dan bangunan ya. Kalau sewa tanah dan bangunan bukan masuk ke 23, tapi masuknya ke PPh final 4 ayat 2. Tapi kalau sewa yang bukan tanah dan bangunan, contohnya sewa peralatan kantor, nah itu masuknya ke PPh 23. Lalu ada imbalan-imbalan lainnya yang sehubungan dengan pekerjaan jasa ya, jadi dengan pekerjaan jasa atau kegiatan lainnya yang bukan masuk ke dalam golongan gaji atau upah. Nah, tarif untuk PPh 23 sendiri ya. Jadi sebenarnya tarif untuk PPh 23 ada dua jenis ya. Ada dua jenis, 15 ya, 15 ini dan 2%. Nah, di sini ada contoh untuk dividen. Dividen itu kenanya 15%, untuk bunga itu kenanya 15%, untuk royalti kenanya 15%. Sedangkan untuk pekerjaan jasa lainnya, pekerjaan jasa, nih sewa tanah dan bangunan, itu kenanya 2% ya, kenanya 2%. Jadi sebenarnya tarif PPh 23 ini hanya memiliki dua kategori utama ya. Dua kategori yaitu 15 dan 2%. Untuk penghasilan tadi dividen, bunga, royalti itu dikenakan pajak lebih tinggi 15% karena penghasilan tersebut merupakan dari investasi atau kekayaan intelektual. Sementara kalau untuk penghasilan sewa dan jasa lainnya itu tarifnya lebih rendah 2% untuk mendorong aktivitas ekonomi di sektor real dan jasa. Contoh perhitungan untuk PPh 23 ya. Contohnya ya seperti saya bisa kasih tahu di sebelum-sebelumnya ya. Jadi untuk perpajakan itu supaya kita tidak salah menghitung tarif, yang pertama kita harus mengidentifikasi transaksinya ya. Jadi kita harus melakukan identifikasi transaksi. Nah, oke, di sini contohnya misalkan ada perusahaan A membayar sewa peralatan kantor kepada perusahaan B senilai 10 juta. Kalau kalian lihat bahwa di sini kita sudah identifikasi bahwa subjeknya adalah PT ya. Subjeknya PT, berarti ini benar masuk ke PPh 23. Lalu jenis jasanya adalah sewa peralatan kantor. Nah, ini masuk ke PPh 23 dan kita pasti sudah tahu ya, tarifnya adalah 2%. Jadi angka nilainya adalah tadi 10 juta. Nah, sekarang langkah keduanya kita sudah tahu itu masuk ke 23 dan kita sudah tahu itu tarifnya adalah 2%. Lalu langkah ketiga kita langsung hitung saja 2% dikali 10 juta, hasilnya adalah 200 juta ya. Jadi perlu diingat bahwa untuk menghitung semua jenis perpajakan itu pertama harus mengidentifikasi subjeknya, mengidentifikasi objeknya ya, objeknya, jenis jasanya, lalu kita tentukan tarifnya gitu. Pajak penghasilan final atau PPh final. Jadi definisi untuk PPh final adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang dianggap sudah final ya, dianggap sudah final dan tidak akan dikenakan pajak lebih lanjut lagi setelah pembayaran atau setelah pemotongan dilaku. Jadi dia hanya sekali dan tidak akan masuk ke dalam perhitungan PPh tahunan.
Dan untuk karakteristik sendiri untuk PPh final yang pertama yaitu tidak akan dihitung dalam SPT tahunan dan tidak akan dipengaruhi oleh penghasilan lainnya, tetap dicatat di dalam SPT sebagai informasi dan pajak dibayarkan pada saat transaksi terjadi ya. Lalu pembayaran ini bersifat definitif, sifatnya adalah final. Jadi ini adalah beberapa karakteristik untuk PPh finalnya. Untuk objek dan tarif PPh final, jadi untuk objek PPh final ada beberapa ya. Di sini untuk objek PPh final misalkan contohnya penghasilan UMKM dengan omset di bawah 4,8, itu tarifnya adalah ini, tarifnya adalah 0,5% ya. Jadi untuk UMKM ya yang penghasilannya di bawah 4,8 itu bisa menggunakan tarif 0,5 ya. Jadi ini adalah salah satu sebenarnya ini salah satu insentif dari pemerintah tapi sifatnya pajak final ya. Yaitu untuk mengajukan ini kita harus mengajukan ke KPP melalui Kortex ya dengan maksimal pengajuan paling lambat itu pada akhir bulan Maret tahun berjalan gitu ya. Jadi tidak boleh telat. Kalau misalkan telat nanti takutnya sistem tidak bisa mengaktifkannya. Lalu yang kedua, untuk penjualan tanah dan bangunan, ya ini tarifnya adalah 2,5%. Jadi untuk penjualan tanah dan bangunan, pajaknya adalah 2,5%. Ya, nah itu biasanya kita sebutnya adalah BPHTB gitu ya. Lalu bentar ya Kak. Lalu untuk penghasilan lainnya yang diatur untuk sewa tanah dan bangunan, itu tarifnya adalah 10% ya. Tadi kalau 23 ada sewa tapi bukan tanah dan bangunan itu masuk ke PPh 23. Tapi kalau misalkan sewa tanah dan bangunan sendiri itu masuknya ke final, PPh final dengan tarif 10%. Contoh perhitungan PPh final untuk UMKM. Ya, contohnya pertama kita harus hitung dulu identifikasi omsetnya, hitung dulu omsetnya berapa. Ini ada contoh misalkan omsetnya 500 juta. Lalu kita sudah tahu ya, tarifnya 0,5, kita langsung saja menghitung 0,5 kali 500 juta. Jadi pajaknya adalah 2.500.000 rupiah ya. Jadi nanti pengusaha itu harus membayar PPh final sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, UMKM dapat mengajukan penggunaan tarif final 0,5 ini harus ke KPP melalui sistem Kortex DJP paling lambat akhir bulan Maret tahun berjalan. Oke, kita masuk ke dalam contoh perhitungan PPh final atas penjualan tanah dan bangunan ya. Yang pertama kita harus identifikasi dulu penjualannya individu, VT atau apa ya. Lalu harganya berapa? Nanti kita sudah tahu tarifnya ya tadi 2,5%. Kita langsung saja menghitungnya 2,5% dikali 1 miliar ya. Oke, 1 miliar jadi pajaknya adalah 25 juta rupiah. Dan sini ada catatan penting bahwa pajak ini harus dibayarkan oleh penjual sebelum akte jual beli ya, sebelum akte jual beli dapat ditandatangani oleh notaris atau PPAT. Ya. Jadi pejabat membuat akta tanah ya. Nanti akan meminta bukti pembayaran PPh final ini sebelum proses jual beli dilanjutkan. Baik, kita masuk ke dalam perbedaan antara PPh pasal 22, PPh 23, dan PPh final. Kalau 22 ya, kita bahas dulu yang 22. PPh pasal 22 ini adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan terkait impor, pembelian barang oleh bendahara atau pemerintah, penjualan hasil produksi atau barang mewah ya. Dan ini bersifat tidak final, dapat dikreditkan ya, tidak final dapat dikreditkan, dipungut oleh pihak tertentu seperti bendahara atau importis dan tarifnya bervariasi tergantung jenis transaksinya dan tarifnya banyak ya. Kalau untuk tarif nanti kakak bisa lihat, nanti kita ada di tutorial di Kortex juga ada banyak ya tarif-tarif jenis-jenis tarifnya. Nah ini saya tidak lampirkan ke dalam PPT ini karena sangat bervariasi.
Oke, yang kedua mengenai PPh 23. PPh 23 ini adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, dan sewa. Sewanya ini untuk yang bukan tanah dan bangunan dan bersifat tidak final juga. Sifatnya tidak final, dapat dikreditkan ya, terus dipotong oleh pihak yang membayarkan penghasilan. Lalu tarifnya itu ada dua, yaitu 15% untuk dividen, bunga, dan royalti, dan 2% ini adalah untuk sewa dan pekerjaan jasa lainnya. Lalu yang ketiga, untuk PPh final. Nah, PPh final ini adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang dianggap sudah final. Ya, jadi tidak perlu dilaporkan. Sebenarnya tidak perlu bukan dilaporkan, tidak perlu ditambahkan ke dalam SPT tahunan. Jadi tetap kita masukkan angkanya sebagai informasi, tapi tidak perlu dijadikan penambah dalam PPh tahunan. Nah, jadi pajak ini adalah pajak yang dikenakan pada saat transaksi atau pembayaran dilakukan, dan tarifnya itu bervariasi juga. Tadi ada 0,5, ada 2,5%, dan juga untuk penjualan properti ada 2,5% untuk penjualan properti, dan 10%-nya adalah untuk sewa tanah dan bangunan ya. Jadi ini perbedaan tiga jenis ini. Mudah-mudahan dengan ada perbedaan ini kita bisa membedakan yang mana pajak 22, 23, dan final. Oke. Untuk pajak unifikasi dalam pasal 22, 23, dan final, jadi sebenarnya pajak unifikasi adalah sistem pelaporan atau administrasi untuk ketiga jenis pajak ini. Jadi dia sifatnya simplikasi, yaitu menggabungkan beberapa jenis pajak untuk menyederhanakan sistem perpajakan Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengelolaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan pada saat implementasinya, PPh 22, 23, dan final tetap dikelola terpisah, namun terintegrasi dalam sistem pelaporan yang sama, yaitu pajak unifikasi. Dan manfaatnya administrasi dan pemotongan pajak lebih sederhana serta peningkatan efisiensi ya. Jadi meskipun konsep pajak unifikasi ini tujuannya sederhana ya, menyederhanakan pada sistem perpajakan, tapi pada saat pengelolaannya itu tetap secara terpisah ya, jadi punya aturan sendiri, punya tarifnya masing-masing gitu ya. Jadi dengan hadirnya Kortek DJP, proses administrasi itu lebih sederhana lagi ya, lebih sederhana, lebih efisien, dan lebih terintegrasi.